Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa senang nian kan. Kita ko nyapo kan kanti di rumah ko. Benarnya lah. Karena mak setia nian. Nonton kita ko ada Kabar Jambi edisi Minggu 6 Oktober 2024. Iya, tahunnya lah orang ko nak nonton kayak Rani sama Iya, Rahma. Kata betul, tidak betul. yo, ngaku-ngaku biasa yo. Rahma apa Apa tuh? kabar ya? Saya sehat, cuma agak Sehat. pening dikit asoy. Kenapa pula lagi? Banyak. Yang pertama, karena faktor umur. Waktu umur lah berumur sekarang ko yo. Iya lah masuk 21 lewat 20 lewat ko asoy. Seringan pening nak. Pening ah. Sering Ngapu nak tuh? Ani pening? Enggak sih, saya sih Enggak enggak ya. ya. Berarti kita beda. Yang Kedua kedua apa? karena faktor cuaca. Nah, yo lah memang apalagi sekarang ko emang musim apa tuh peralihan musim Iya, tuh yo. pancaroba. Oh iya pancaroba tadi tuh emang rasanya kalau nak pergi tadi tuh mendung dah yo. Mendung. Lah pakai mantel saya kok dari rumah kira nak hujan tengah jalan. Pernah panas tuh kayak di panjang lah. Tengok orang saya kemana lah yuk kok kata orang kan pakai mantel. Tak apa kata buat tu ngapo Tak budak. tahu lah cuma saya kok tadi ya udahlah lanjut tutup lah kaca helm mah Iya, gas sampai kantor. penting tak nampak dah. Iya nyelah tak tahu siapa tu kan Iya. orang tak kenal juga. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Aduh. Yang ketiga ada. Apa? Karena peningan kini ko kan masih tangan muda. Ha. Cuma saya rasa duit lewat be, Lewat, numpang lewat be weh. kayu ko. Numpang masuk sedetik tu lah Iya, hilang mana langsung hilang. Awak tu tak sadar mungkin rasa-rasa tu sampai tidur mungkin cekot dan keranjang orang tu Iya. sama kayak baju kita kok Oren. orang ni ha nak mana orang macam jeruk suka jeruk Enggak. tak juga ya udahlah. Nah tadi memang kalau kata orang mata itu sekarang memang lagi musim apa pancaroba. Pancaroba, Ya iya. memang yo. Kalau kemarin tu banyak juga kasus kebakaran, terus juga sekarang tiba-tiba hujan deras, Yo. banjir. Tak nentu pakai gini ko. Tak tentu benar Macam lah. hubungan saya dengan dia. Ya, siapa lagi budak ko banyak hubungannya. Nah, hari ko kita nak Apa kasih tu? khabar apa berama kanti-kanti. Nah, banyak. Jadi tim redaksi kita ko lah nyiapi sejumlah informasi penting dan menarik lainnya di antara Bawaslu Jambi bentuk pengawasan pilkada di medsos dan internet. Habis itu ada juga kabar terkait jumlah TPS Kota Jambi 943 TPS. Nah, selanjutnya kanti 51 kasus kahutlah masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Macam mana berita selengkapnya dengan saya Rahmatul Uzma. Dan saya Kani Utari, Ikola Berkabar Jambi, selengkapnya. Ngawali Berkabar Jambi kanti-kanti, Bawaslu Provinsi Jambi nak bentuk tim khusus pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di media sosial dan internet. Langkah itu guna memastikan proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil dan nyegah terjadinya penyebaran informasi yang nyesati. Bawaslu Provinsi Jambi bakal membentuk tim khusus untuk mengawasi media sosial dan internet selama tahapan Pilkada Serentak 2024 berlangsung. Tim itu kaget bakal bekerjasama dengan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram, TikTok dan lainnya untuk memantau dan menindaklanjuti laporan pelanggaran. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin, mengajak para pemangku kepentingan untuk bekerjasama dengan mengawasi kampanye melalui media sosial. Ketika ada yang melanggar aturan pilkada, maka Bawaslu bakal menanganinya, namun jika di luar itu, stakeholder dan lainnya bakal menanganinya seperti kepolisian, kejaksaan dan lainnya. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pilkada serta menciptakan pesta demokrasi yang lebih bersih dan adil. Kita membuat rakor ini, membuat porja, ketika ada pelanggaran, kita akan teruskan kepada pihak kepolisian, pihak KPID, dan pihak-pihak lain, dan ada partisipasi dari rekan-rekan media untuk menghalau isu-isu konten-konten negatif. Pengawasan di media sosial sangat penting mengingat tingginya penggunaan berbagai platform digital oleh masyarakat. Dengan adanya pengawasan di media sosial diharapkan seluruh masyarakat lebih bijak dalam menyebarkan informasi dan terhindar dari berita bohong. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga integritas Pilkada Serentak 2024 itu. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Nah, betulnya kan. Jadi kita kok di medsos kok hati-hatilah dalam Kenapa? menyebarkan informasi itu kan. Yo. Soalnya saya kok ada datuk di rumah tuh. Kenapa dia Ada
berita kucing azan, tu nyala percaya. Ya kan pula saya tengok Jadi memang kalau untuk apalagi khusus pilkada Rahma, kita juga sebagai masyarakat mungkin Rahma Datuk mungkin informasi itu diterima mentah-mentah harus kita cross check juga kebenarannya. Lagi pula macam mana kucing azan, yang sama pula dengan informasi terkait hal yang lainnya. Betul. Terutama terkait dengan pemilu kada lagi benar ada informasi kalau kita carinya sebelum kita sebaluasi lagi makinnya satu orang pula kagi kan mula berita itu belum benar, kita sebaluaskan pula lagi. Dan kita juga sebagai orang yang pertama kali ngasih berita itu juga harus hati-hati juga. Benar informasinya kau lah akurat belum ya kan. Dan kita sebagai mungkin ketika nanti kita kayak Datuk Rahma tuh yang menelaah informasi tadi tuh, kalau misalnya masih ragu boleh kita pastikan lagi ke web-web yang terpercaya, macam web punya pemerintah ataupun bisa langsung menghubungi instansi terkait untuk betul tak datanya macam ko. Ya dak Rahma. Juga ada sekot lagi nonton DPRI. Nah, ya benarnya macam kabar ko ya dak ya. Nah, kita bakal pula. Nah, jadi kanti berita selanjutnya guna memastikan logistik diterima dalam kondisi elok, KPU Muaro Jambi mulai melakukan tahapan penyortiran logistik kotak suara yang diterima pada waktu lalu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi mulai melakukan penyortiran logistik yang nak digunakan untuk pemilihan kepala daerah serentak lagi. Penyortiran dilakukan untuk memastikan logistik kotak suara yang telah diterima KPU dari pihak penyedia dalam kondisi baik dan bisa digunakan untuk Pilkada 27 November kage. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan jumlah kotak suara yang rusak belum diketahui karena masih dalam proses penyortiran. Kegiatan itu melibatkan masyarakat sekitar dan para staf sekretariat KPU Muaro Jambi. KPU berharap 1.614 kotak suara berbahan karton duplex bisa rampung disortir dalam waktu seminggu. Ini barang-barang yang bisa merusak daripada kotak suara ini ataupun bilik suara ini seperti senjata tajam, kemudian korek api dan lain sebagainya. Ketentuan ini kami buat dalam SOP pada saat sortir ini. Selain kotak suara, KPU Muaro Jambi telah rampungi penyortiran bilik suara. Dari 3.184 unit, ada 18 unit yang dinyatakan rusak. Kondisi logistik yang mengalami kerusakan telah disampaikan kepada KPU Provinsi supaya bisa ditindaklanjuti untuk penggantian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait menuju pilkada lagi kanti-kanti, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Sarolangun fasilitasi alat peraga kampanye APK dan bahan kampanye untuk semua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sesuai dengan keputusan KPU bahwa KPUD bakal memberikan fasilitasi alat peraga kampanye atau APK serta bahan kampanye atau BK sesuai dengan jumlah maksimal, seperti flyer brosur, pamflet, dan selebaran. Komisioner KPUD Sarolangun, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ari Wibowo mengatakan, sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan seluruh liaison official atau LO penghubung pasangan calon, disepakati bahwa jumlah maksimal ukuran baliho pasangan calon yaitu 3x4 meter. Setiap pasangan calon bisa melakukan penambahan baliho di luar fasilitas yang diberikan KPUD dengan rincian penambahan APK hingga 200% dan BK penambahan hingga 100% dari jumlah yang diberikan KPUD. Standar produktifnya kita nggak menargetkan, cuma berapa jumlahnya kita sudah diatur. Seandainya nanti KPU kita mencetak 5, dia boleh mencetak itu 200% dengan peraga kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye sudah disepakati dipasang di zona yang sudah ditetapkan. Penetapan lokasi IKO merupakan hasil koordinasi antara KPUD serta Bawaslu dengan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait TPS kanti-kanti, jumlah TPS di Kota Jambi untuk pemilihan kepala daerah 27 November besok sebanyak 900 lebih TPS yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah itu berkurang banyak dibandingkan pada saat pemilihan presiden dan legislatif lalu yang mencapai sebanyak 1.900 lebih TPS. Jumlah tempat pemungutan suara TPS di Kota Jambi pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 jauh berkurang dibanding pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif Februari kemarin.
Berkurangnya jumlah TPS IKO lantaran sehabis dilakukan regrouping tiap TPS sehingga ada TPS yang dijadi ISIKO. Anggota Bawaslu Kota Jambi Alamsyah jelasi untuk jumlah TPS pada Pilpres dan pemilihan legislatif Februari kemarin sebanyak 1.900 lebih. Kini kok cuma 943 TPS yang tersebar di 11 kecamatan dalam Kota Jambi. Dia juga jelasi dari 943 TPS IKO, 3 TPS diantaranya berada di dalam lapas Kota Jambi. Alamsyah juga jelasi pada pas pemungutan suara pihaknya juga bakal melakukan pengawasan di setiap TPS. Yogi Ramadhani, TPRI Jambi ngelaporkan. Oh, tuh ya gara-gara regrouping tadi. Jadi TPS yang sejumlah kemarin 1.900 lebih, jadi cuma 943 ya kan. Lebih dari 50% karena digabungin tadi. Nah, mungkin kanti-kanti mereka kan, besok saya pasti di TPS kok. Belum tentu, karena TPS-nya digabung. Jadi kagi pas nak nyoblos, pasti ini yang TPS itu di mana, karena TPS-nya digabung. Belum tentu kanti-kanti masuk di TPS yang kemarin. Benar ada Rama. Rama kemarin nyoblos di mana? Saya dekat rumah lah. Dekat berjalan rumah. saya. Oh, berjalan berapa langkah? 5 langkah. Dekat lagu pula. Kalau yang IKO belum tahu ya, karena belum jadi belum tentu kagi ada di situ. Cuma kita tidak tahu. Tunggu baik kagi kanti-kanti ya, kayak mana infonya. Nah, selain itu kanti-kanti ada juga kabar terkait Bawaslu nemuin indikasi pelanggaran netralitas ASN Kota Jambi. Pihaknya juga mulai melakukan penelusuran pada kasus IKO apakah masuk dalam unsur pelanggaran. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Jambi temukan indikasi pelanggaran netralitas ASN Pemkab Jambi. Dugaan pelanggaran tersebut terjadi saat deklarasi damai Pilkada serentak 2024 di lapangan kantor Wali Kota Jambi beberapa waktu lalu. Salah seorang yang diduga pegawai Pemkab Jambi menggunakan seragam dinas yang mengacungkan simbol jari dari salah sekok pasangan calon. Kondisi IKO menunjukkan keberpihakan ke salah sekok kontestan Pilkada. Bawaslu bakal mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara jika memenuhi unsur pelanggaran, sehingga sanksi bisa diberikan. Deklarasi kampanye damai di halaman Wali Kota Jambi itu cukup viral. Ada disinyalir tenaga kontra atau ASN yang tidak netral. Jadi ini menjadi informasi awal bagi kami di Bawaslu Kota Jambi dan sedang dalam proses penelusuran. Untuk hasilnya nanti kita akan lakukan press release terkait itu. Pihak akan terus melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan Pilkada serentak 2024 IKO, khususnya di masa kampanye yang sudah berjalan sejak 25 September lalu. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak kemana-mana dulu karena saat menumpu IKO kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara BPBD salurkan bantuan untuk korban angin puting beliung. Tetaplah bersama kami. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, saya nak nanya pula ke Rahma. Kalau tadi kan kita di awal nyebut sekarang lagi musim peralihan ya, banyaknya lebat. Kemarin di rumah Rahma tuh kuat ada angin ya? Kuat benar lah. Yo. Selesuk angin tu. Apa selesuk tu? Rasa genteng tu. Oh, ya Allah. Untung me genteng tu tak ada jatuh campak. Iya, kalau lepas takutnya lah saya juga ngerasa tu di tempat kerja juga tak sampai mati lampu, jalan lebat nyela, terus balik banjir pula terpaksa mutar pula lagi jalan-jalan tak banjir tu. Tak mau saya biar jauh, biar tak itu mutar lah. Nah, tadi Rama bilang takut juga genteng, emang iya Rama. Karena anginnya itunya kencangnya lah. Kayak ada kejadian kok ganti-ganti di daerah Kampung Mayung, Kabupaten Matahari itu angin puting beliung tuh bikin atap rumah warga tuh lepas. Nah, karena dampak IKO rusak sejumlah pemukiman rumah warga, jadinya sehabis melakukan pendataan, pemerintah kabupaten pun juga menyalurkan bantuan untuk para korban. Angin puting beliung yang terjadi beberapa waktu lalu merusak sejumlah fasilitas punya warga khususnya pemukiman di dua desa, yakni Desa Kampung Pulau dan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pembayung. Untuk bantu warga yang terdampak bencana alam IKO, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batanghari telah melakukan pendataan sekaligus menyaluri bantuan untuk korban. Pengelola Penanggulangan Bencana BPBD Batanghari Anwar mengatakan ada 73 paket yang telah dibagikan, berisi sembako, selimut, tikar, dan peralatan lainnya. Selain itu, untuk korban yang mengalami kerugian material, pemerintah bakal mengupayakan bantuan pembiayaan bangunan rumah sesuai tingkat kerusakan yang dialami.
Tapi kami kemarin menyalurkan kepada masyarakat ini yang terdampak daripada korban angin puting yang pernah kejadian beberapa hari yang lalu. Itu jumlahnya kan 2 desa. Yaitu pertama itu desa Kampung Pulau itu sebanyak 21 paket. Kemudian kami langsung ke desa Gunung Tinggi sebanyak 52. Pihak BPBD juga terus mengimbau masyarakat di setiap wilayah kecamatan untuk terus waspada dalam menghadapi peralihan musim yang terjadi kini. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kita lanjut kanti BPBD Kota Sungai Penuh saat Iko lembu bentuk 16 desa tangguh bencana yang berada di bantaran Kota Sungai Batang Merau. Tujuan dari pembentukan desa tangguh Iko untuk mewujudkan masyarakat yang bisa bila terjadi bencana sebelum petugas dampak di lokasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh telah membentuk Desa Tangguh Bencana atau Destana. Dari 16 desa yang dibentuk, 2 desa dibentuk oleh BPBD Provinsi Jambi dan 14 desa dibentuk oleh BPBD Kota Sungai Penuh. Tujuan pembentukan Destana untuk menyiapkan para relawan yang ada di desa biar siap siaga jika terjadi bencana sebelum para petugas sampai di lokasi. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Gusti Arman mengatakan, di Kota Sungai Penuh sering terjadi bencana alam terutama saat memasuki musim penghujan, baik itu banjir maupun tanah longsor. Dengan terbentuknya Destana di Kota Sungai Penuh diharapkan bisa membantu warga yang berada di bantaran di Sungai Batang Merau, seperti desa yang berada di Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Hamparan Rawang, dan Kecamatan Kota Baru. Sudah kita lakukan, itu Destana baik itu dilakukan oleh BPBD Kota Sungai Penuh sendiri dan BPBD Provinsi Jambi itu berjumlah sampai saat ini itu sudah 16 desa yang sudah terlaksana. Gusti Arman juga menyampaikan beberapa hari yang lalu para relawan telah melaksanakan apel siaga untuk menghadapi bencana hidrometeorologi biar para personel dan peralatan siap siaga jika terjadi bencana. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti pasti masih gak nyela beberapa waktu kemarin kita kok banyak nian kejadian kasus kebakaran. Nah, artinya maupun satu kasus kebakaran hutan dan lahan masih diselidiki petugas kepolisian. Penyelidikan Niko dilakukan guna mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas insiden kebakaran lahan tersebut. 51 kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir hingga kini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Penyelidikan Niko dilakukan guna mengungkap siapa yang harus bertanggung jawab dari kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Kasubid Humas Polda Jambi Kompol Amin Nasution mengatakan, hingga kini penyidik kepolisian masih melakukan lidik kasus karhutlan. Sejumlah barang bukti dan saksi masih dilengkapi penyidik untuk mengungkap kasus Niko. Sementara itu 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Dengan rincian, 4 orang tersangka di Tanjung Jabung Timur, 3 tersangka di Tebo, 3 tersangka di Tanjung Jabung Barat, 2 tersangka di Bogor Jambi, dan 1 tersangka tersebar di Kabupaten Merangin, Batanghari, dan Sarolangun. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan patroli ke sejumlah daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Aisyah, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, kanti tinggi intensitas hujan bakal berdampak pada produksi cabai di Kota Jambi. Pemerintah akan berupaya memberikan bantuan obat tanaman yang dapat membunuh hama. Intensitas hujan di Kota Jambi mulai tinggi. Kondisi Iko bakal berdampak dan mempengaruhi produksi cabai di tingkat petani yang ada di Kota Jambi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi bakal menurunkan tim ke lapangan. Mereka bakal melakukan bimbingan pola tanam yang baik, kemudian juga menyerahkan bantuan obat yang dapat mengurangi hama. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridal Asri mengatakan, perubahan iklim Iko dapat menyebabkan kurangnya produksi di tingkat petani dan gagal panen. Ya, cabai kalau memang hujan berkelanjutan terus, tentu itu kan akan terjadi
gagal panen kita karena waktu tidak maksimal. Gagal mungkin tidak maksimal karena memang di dalam panen itu kita bisa melaksanakan 1 kali produktivitas itu 20 kali panen. Sementara itu, pemerintah Kota Jambi belum menerima laporan dari masyarakat terkait gagal panen cabai. Pihaknya bakal terus melakukan pembinaan dan bantuan ke petani. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, saya setujunya dengan pemerintah kok. Karena kan orang Jambi kok kalau tak cabai tuh langsung kurang deh. Benar lah, makanan pun tak nikmat kalau tak cabai. Betul. Pucuk ubi, ikan asin tambah cabai, calo bela mantap dak yo. Jadi cabai itu emang tak bisa makan kalau tak pakai cabai itu sayur juga. Kecuali makan es krim tak pakai cabai dak. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau makan nasi itu wajibnya ada masa itu juga. Rasa itu ada yang kurangnya lah. Lah masak 5 macam makanan, dah tak cabai, tahan bergiling lagi cabai mak saya tu. Nah, tiap hari pagi siang sore malam pokoknya aduh cabai. Nah, itulah jadi kanong musim hujan ku sering, ternyata hama tuh makin banyak. Kita nampak tadi di gambar tuh banyak yang bibitnya buai lah busuk di batang tadi karena hama. Tapi untungnya sampai kini kok tadi belum ada yang gagal panen. Semoga sampai ke depannya dati yang sampai gagal panen. Dan bantuan tadi bisa bermanfaat untuk para kanti-kanti kita yang punya usaha tanaman padi, tanaman cabai tadi, petani cabai tadi. Rama nak nanam cabai tak di rumahnya? Enggak, saya belum. Tim beli baik. Saya pengen lah nyoba nanam cabai itu, cuma kaget ada nunggu ada apa niatnya. Entah kapan. Lamanya nunggu niat tuh. Nah, kita jeda pula tak? Boleh. Nah, kanti-kanti jangan nak ke Jamban dulu karena hari hujan. Karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lain nih. Dan antaranya angka kemiskinan di Kota Sungai Penuh mengalami penurunan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti karena masih setia tonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah kan, saya tadi kan mampir ke toko swalayan itu tuh. Nah saya pas balik tuh rasa agak jengkel dikit rasa. Ada untuk kepakai ya. Pas saya datang nak pas keluar tiba-tiba ada motor tuh. Nah, apa hal lewat tuh? Upaya minta duit pakai. Padahal di toko tuh lah itulah ada tulisannya pakai gratis, tapi kena pakai liar kamar tadi tuh. Jengkelnya saya rasa dah. Tapi kasihlah tetap. Kalau tuh saya ditahan, tak nyampe siko. Jadi masih banyaknya lah ya pakai liar kok ternyata. Nah, untuk tuh ada berita kok terkait pakai liar kok. Nah jadi pakai liar di Kota Jambi masih banyak terjadi di Kota Jambi kok. Sebagai upaya untuk meminimalisir parkir iko, Dinas Perhubungan bakal terapkan pembayaran elektronik. Dinas Perhubungan Kota Jambi nyatat ada sekitar 20% parkir liar yang masih terjadi hingga mengesahi warga. Berbagai upaya penindaan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi tapi belum terlalu maksimal. Dinas Perhubungan Kota Jambi bakal menerapi pembayaran elektronik khusus parkir sebagai upaya meminimalisasi parkir liar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridho mengatakan pihaknya bakal terus menertibi juru parkir liar sehingga tidak ada kebocoran dari pendapatan asli daerah dari retribusi parkir. Kita targetkan sih di akhir tahun itu keseluruhan jukir sudah ada barcode krisnya. Karena memang ini butuh waktu untuk pencetakan kris, pencetakan buku tabungan maupun juga nanti ATM yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kota Jambi juga bakal data jukir di Kota Jambi untuk dibuati rekening pembayaran parkir sehingga retribusi parkir juga masuk ke PAD secara otomatis. Joko TVRI Jambi ngelaporkan. Wih, keranian inovasi pemerintah kita kok jadi ada barcode-nya. Nah, pembayaran rahmat tadi tuh kalau misalnya kita ketemu juru parkir, itu ada barcode tadi dak ya, kalau dia batang tadi di scan emang masuk ke PAD tadi, pendapatan asli daerah. Jadi dak ilegal. Dak ilegal, emang dana itu masuknya lah untuk pembangunan di daerah Provinsi Jambi karena dari pajak-pajak tadi kok untuk pembangunan kita lah, misalnya untuk buka lapangan pekerjaan untuk kanti-kanti yang akhirnya untuk kita masyarakat kok lah. Dari pajak tadi kok. Jadi emang bagusnya lah inovasi dari pemerintah kok ada juga dari bantuan juga untuk buka lapangan kerjaan sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan. Nah, kanti-kanti macam angka kemiskinan yang ada di Kota Sungai Penuh kok pada tahun ini mengalami penurunan. Hal itu karena adanya bantuan dari pemerintah untuk masyarakat sampai terbukanya lapangan pekerjaan.
Angka kemiskinan di kota Sungai Penuh pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh mencatat garis kemiskinan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 di kisaran 3% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan hingga 2,92%. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, Yudifri Amara mengatakan, turunnya angka kemiskinan itu disebabkan adanya program yang dijalankan oleh pemerintah daerah hingga pemerintah pusat baik secara langsung untuk membantu kehidupan masyarakat serta terbuka lapangan kerja sehingga meningkatkan upah minimum kerja. Baik, di tahun 2023 level kemiskinan kita ada di 3%. Dan itu terendah seprovinsi Jambi, itu berkat kerjasama dari pemerintah, swasta, dan masyarakat kita. Untuk tahun 2024, alhamdulillah angkanya sudah menurun, itu dari berbagai program dari pemerintah ya, terutama ya. Yudi juga mengatakan untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah perlu menjaga inflasi bahan pangan dan memastikan jumlah investor masuk ke Kota Sungai Penuh hingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan agar bisa meningkatkan taraf perekonomian. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti-kanti tumpuan sampah masih menjadi polemik di setiap sudut kota Jambi. Namun siapa sangka bila sampah diolah dengan baik bisa dimanfaatkan dan menghasilkan duit. Persoalan sampah di kota Jambi semakin marak, bahkan jadi persoalan menahun. Kalau terus dibiayai, sampah bakal jadi masalah besar. Pengelolaan sampah jadi tanggung jawab bersama supaya tidak menumpuk di TPS. Bank sampah atau sekolah sampah bisa jadi solusi untuk mengurangi sampah, bahkan bisa nyiptai pendapatan. Berbagai sampah bisa diolah jadi barang yang punya nilai ekonomis. Tak heran, sebagian orang manfaati sampah untuk disulap jadi barang berharga. Dengan kreativitas, sampah bisa diubah jadi gantungan kunci, hiasan rumah, dan lainnya. Macam yang dilakukan Edi, warga kota Jambi. Berawal dari solidnya nyari pekerjaan, Edi akhirnya ngelola sampah. Berkat ketekunan, kini usahanya labuai hasil dan bisa jadi rupiah. Produk yang sudah kita olah tentunya banyak sekali, dari kelapa sawit juga. Kita menilai gini, kelapa sawit itu adalah produk yang sangat luar biasa, boleh dikatakan seperti itu. Misalnya buah sawit itu 1 kilonya 2.500, tanggal seperti 2.500. Tapi kita menciptakan satu buah sawit itu bisa menjadi Rp1.000. Edi juga ngajak orang lain untuk manfaati sampah hingga ngasih rupiah. Menurutnya, sampah bisa menjadi tambang emas di tengah kota yang tak akan habis. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kreatifnya nih bisa dari sampah tuh jadi gantungan kunci. Tadi tuh ada juga. Iya, hiasannya elok juga. Ternyata saya senangnya kalau ada tentang duit-duit tuh, nah ikut juga lah saya, kayak saya ikut nyari sampah kita olah. Ada sampah di rumah tuh yang masih bisa dipakai. Bisa kan ada 3R dulu tuh kan ya. Jadi bisa kita gunakan lagi, manfaatin lagi. Nah, ini lebih bagusnya lagi bisa ngasilin duit kanti-kanti. Yang awalnya tadi kanti kita tuh kan susah nyari kerja. Nah, berjalan lagi mikir apa lah, nengok sekeliling, ternyata ada sampah bisa diolah jadi kerajinan tangan. Karena nak kayak itu kita saya dulu lah nyoba lah pas SD dulu tuh. Bikin apa? Tugas pakaian dari gelas air tuh saya bikin banyak lah pokoknya. Ingat juga saya jadi emang dari dulu tuh di sekolah kita udah diajari ternyata ya saya ingat juga lah dari gelas minum tuh jadi untuk tirai hode, ingat tak macam tuh. Nah, mungkin kanti-kanti bisa niru kreativitasnya yang masih bingung nak diapakan, ada sampah yang bisa diolah, bisa dijadikan barang-barang yang bisa ngasilin duit. Nah, kanti-kanti jangan nak tidur siang dulu ya, karena habis nak nempuh iko kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya kanti-kanti CPNS Bungo tidak lulus seleksi administrasi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti masih nonton Bakabar Jambi. Nah, kalau tahunku emang banyaknya yang kemarin udah CPNS lah ditutup, kan buka ada juga P3K dibuka. CPNS kan tuh? Iya, sampai dia 2 tahap kata itu yang tahap sampai 20 Oktober, ada juga tahap selanjutnya. Nah, pemasaran juga banyak. Tapi kanti-kanti kita kok yang para tenaga honorer yang abdi di Rumah Sakit Umum Daerah Amal Kaipin Moro Jambi kok kama gelak unjuk rasa di depan kantor
rumah sakit, berbagai tuntutan disampaikan oleh kanti-kanti kita ko terkait formasi nakes pada penerimaan P3K tahun ini ko. Puluhan tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer menggelar unjuk rasa di depan kantor Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Rifin, Sengat Timur Jambi. Masa menilai adoi ketimpangan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di rumah sakit. Menurut para pengunjuk rasa, formasi nakes yang dibuka pada penerimaan P3K tahun 2023 hanya 9 orang, sedangkan formasi SMA mencapai 50 orang. Masa aksi juga menuntut jalur P3K tidak dibuka untuk masyarakat umum. Artinya penerimaan P3K hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi kepada negara puluhan tahun. Para nakes nih yang diangkatlah P3K, ya diperhatiin lah, karena kami ini kan sudah 10 tahun ke atas semua. Kalau nakes-nakesnya nih, masa yang dibuka, masa yang diusulkan tambah SMA-nya yang masuk ke sini. Setelah beroperasi hampir 1 jam, akhirnya para pendemo ditemui Direktur RSUD Ahmad Rifin, Agus Subekti. Di hadapan masa, Direktur berjanji bakal menindaklanjuti tuntutan para unjuk rasa, terutama bakal segera berkoordinasi dengan Dinkes dan BKD terkait formasi pada penerimaan P3K tahun 2024. Azam Afnan, TVR Jambi melaporkan. Berita selanjutnya akan dikanti 600 lebih pelamar CPNS Kabupaten Bungo tidak lulus tahap seleksi administrasi awal. Kegagalan para pelamar IKO disebabkan beberapa faktor, di antara tidak mengirim berkas lamaran ke panitia CPNS. Ratusan pelamar calon pegawai negeri sipil CPNS di wilayah Kabupaten Bungo tahun 2024 dinyatakan gugur. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bungo nyatakan pelamar dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat TMS dalam seleksi administrasi CPNS tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bungo Raden Wahyu Sarjono mengatakan, dari total pelamar 2.843 pelamar yang mengikuti seleksi administrasi, cuma sekitar 2.263 pelamar yang lolos tahap selanjutnya. Kegagalan para pelamar dikarenakan beberapa faktor, macam sertifikat akreditasi tidak sama dengan tahun ijazah, padahal yang diminta akreditasi pas lulus. Bekas lamaran tidak dikirim ke panitia CPNS sehingga tidak ada bahan pembanding pas verifikasi bahan CPNS. Sementara dari jumlah pelamar sebanyak 600 lebih yang gagal, 300 diantaranya melakukan sanggahan ke BKPSDM. Tapi cuma 67 pelamar yang dinyatakan lulus berdasarkan verifikasi. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kita bisa belajar dari kanti-kanti kita yang lama CPNS kemarin kan kegagalan di mana tadi salah si ada syarat yang kurang. Nah, mungkin kanti-kanti lagi nak daftar P3K tuh pastinya lah apa syarat yang dibutuhkan. Misalnya ini ya. Misalnya tahun akreditasi yang diminta itu pas dia tahun lulus bukan tahun kini kok. Misalnya kita lulus tahun 2018. Nah, kita carilah yang berlaku di tahun 2018 tuh. Macam tuh kan. Ya tak benar tak? Betul. Tahun 2024. Kadang kok sekarang kok juga pemerintah Provinsi Jambi udah dapatkan petunjuk teknis untuk pembukaan P3K tahun ini kanti-kanti. Nah, untuk tahun ini tahun anggaran 2024 total kuota yang dibuka 1.536 formasi untuk P3K. Pemerintah Provinsi Jambi resmi mengumumkan pembukaan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K anggaran 2024. Dengan total kuota penerimaan 1.536 formasi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Henry Zal mengatakan, berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat, untuk tahun 2024 penerimaan P3K bakal dilakukan dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama, pendaftaran seleksi dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024. Sementara untuk seleksi administrasi dilakukan dari tanggal 1 hingga 29 Oktober 2024. Pembukaan pendaftaran tahap pertama diperuntukkan bagi pelamar yang merupakan tenaga honorer maupun non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah serta terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN. Sedangkan untuk pendaftaran tahap kedua bakal dimulai dari 17 November hingga 31 Desember 2024.
dengan ketentuan dibuka untuk tenaga honorer maupun non-ASN yang tidak masuk dalam database BKN. Rizal menekankan pembukaan untuk tahap kedua berlebih dahulu untuk petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat, baik terkait jumlah maupun formasi yang bakal dibuka. Terkait dengan penerimaan P3K untuk pemerintah Provinsi Jambi itu telah dibuka pada tanggal 30 September tahun 2024 dan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober itu dilaksanakan pendaftaran para peserta. Pendaftaran tenaga P3K pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 seluruhnya bakal dilakukan secara online melalui laman yang disediakan Badan Kepegawaian Negara. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait berita tadi, Kandikanti pendaftaran P3K tahun 2024 IKO resmi dibuka. Namun pendaftaran dibagi menjadi 2 tahap, yaitu kategori honorer dan honorer administrasi. Jadwal pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pemerintah Kota Jambi tahun ini telah dibuka. Pendaftaran dilakukan sejak tanggal 1 sampai akhir bulan Oktober lagi. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, pendaftaran P3K tahun ini dibuka 2 tahap. Untuk tahap pertama dibuka khusus tenaga honorer kategori 2 pada 1 Oktober hingga 20 Oktober lagi. Sementara untuk pendaftaran tahap kedua dikhususi untuk tenaga honorer yang telah bekerja minimal 2 tahun. Pihaknya juga lah nyampe ke setiap honorer terkait mekanisme pendaftaran supaya tidak keliru. Kita harus menyampaikan ini persamaan persepsi karena memang kan tahun ini penerimaannya itu 2 periode. Takutnya ini ada kesalahan atau kesalahan persepsi dari pelamar. Nah, nanti biar tidak simpang siur dan menjadi pertanyaan di kalangan honorer, makanya kita lakukan Zoom dulu tadi. Tahun 2024 pemerintah Kota Jambi buka 3.925 formasi P3K. Di antaranya 422 formasi guru, 87 tenaga kesehatan, dan 2.786 untuk tenaga teknis. Sisanya dikhususkan untuk tenaga honorer administrasi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, Kandikanti kaget lah masuk piring tuh karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya gembong narkoba DPO polisi akhirnya diringkus. Tetaplah bersama Berkabar Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, kita beralih ke kabar terkait dakwat narkoba pula ganti-ganti. Sikok DPO asal Sumatera Utara ditangkap tim Ditreskrimum Polda Jambi pas tiba di Jambi gunakan jalur udara. DPO itu merupakan gembong narkoba dan diburu polisi sejak bulan Mei kemarin. Hairul Arifin idap gotik saat tim Ditreskrimum Polda Jambi menghentikannya di Garbrata Bandara Sultan Taha Jambi. Warga Labuan Batu, Sumatera Utara Iko ditangkap lantaran masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketua DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Labuan Batu Iko menjadi buronan polisi sejak bulan Mei lalu dan menjadi DPO pada Agustus karena merupakan gembong atau bandar narkoba. Pengungkapan Iko berdasarkan informasi Polres Labuan Batu yang mendeteksi keberadaannya saat menuju Jambi dari Jakarta. Berdasarkan DPO yang dikeluarkan oleh Polres Labuan Batu, Polda Sumut, yang bersangkutan kita amankan. Dan saat ini yang bersangkutan, DPO tersebut sudah dalam pengamanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi, dan malam ini bersama dengan Kasat Narkoba serta tim akan kita serah terimakan untuk proses selanjutnya. Saat Iko DPO tersebut diserahkan ke Polres Labuan Batu untuk proses lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan jaringan anak buah Hercules tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait narkoba, Kandikanti Polresta Jambi menggelar penandatanganan fakta integritas dalam memberantas peredaran narkoba di lingkup kepolisian. Anggota yang terlibat bakal disangsi tegas hingga 2 tingkat di atasnya. Disaksi Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi, para pejabat utama Polresta Jambi hingga personel mengikuti penandatanganan fakta integritas dalam rangka pemberantasan narkoba.
Di dalam Fakta Integritas IKO ada 3 poin yang ngatur anggota supaya jaga kode etik serta tidak terlibat narkoba. Kapolresta tegasi anggota yang terlibat bakal dikenakan sanksi hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Bahkan 2 tingkat di atas anggota tersebut juga bakal diproses sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap personel. Mungkin ada salah satu kanit di tingkat polsek yang menyalahgunakan narkotika. 2 tingkat di atasnya adalah Kapolsek. Berarti Kapolsek harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi. Fakta Integritas IKO diharapi bisa meningkati disiplin personel polisi dalam mendukung pemberantasan narkoba. Ari Haryono, TPRI Jambi melaporkan. Nah, hati-hati janganlah gunakan narkoba tadi itu khusus tadi kalau kantikan kita yang berada di lingkup kepolisian karena tidak cuma bisa diberhentikan dengan secara tidak hormat, tapi 2 tingkat di atas kanti-kanti itu juga bakal kena dampaknya. Betul. Kena dampak ke orang lain juga. Jadi juga tidak ada gunanya gunakan narkoba. Selain juga ketergantungan pertama kan. Kalau kita tergantungan tuh susah nak berhenti lagi, ya kan. Apapun cara nak kita halali supaya kita bisa dapat barang haram tadi kok betul benarnya yang ramai. Berdampak juga orang juga, berdampak ke orang lain. Iya benar. Dari segi ekonomi sosial juga ditengok orang tuh beda tampan kita kok beda kalau kita sering pakai nampak di orang di psikis juga. Nah jadi jauhilah narkobanya juga cuma kayak ngetes jangan nian kalau ada kanti-kanti yang nyoba tes bela dikit kok jangan ya. Nah kabar selanjutnya kanti-kanti 3 orang saksi dihadiri jaksa penuntut umum pada kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Sungai Penuh. Para saksi kok dimintai keterangan terkait keterlibatan 4 orang terdakwa dari kasus korupsi pembinaan para atlet di Sungai Penuh. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Sungai Penuh kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi Senin siang kemarin. Sidang lanjutan IKO beragendakan pemeriksaan 3 orang saksi dari Ketua Cabang Olahraga saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jambi 2023 silam. Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh Alex mengatakan, dari keterangan para saksi ditemukan ada sejumlah fasilitas yang seharusnya diterima para atlet tidak diberikan pada saat Pekan Olahraga Provinsi Jambi berlangsung. Keterangan para saksi IKO nanti bakal digunakan jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaan penuntut kepada 4 orang terdakwa di antara mantan Ketua KONI Kota Sungai Penuh Hairi, Bendahara dan Sekretaris KONI Triko dan Beni, serta seorang pihak swasta Husairi. Namun mengingat bahwa salah satu terdakwa hari ini yang bernama Husairi Seger itu sedang sakit dan dimohonkan untuk ditunda sidangnya, yaitu besok hari Selasa ya tanggal 1 Oktober, maka hari ini untuk 7 orang saksi ya dari pihak Hotel Golden Harvest itu ditunda, di mana mereka akan memberikan keterangannya besok. Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh menyatakan para terdakwa didakwa pasal 2 subsidiar pasal 3 tentang tindak pidana korupsi. Mereka didakwakan pasal tersebut karena diduga melakukan penyalahgunaan anggaran hibah dari pemerintah Kota Sungai Penuh untuk peningkatan prestasi olahraga asuhan KONI Kota Sungai Penuh. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti demikianlah berkabar Jambi Sariko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Rahmatul Uzma. Dan saya Kayani Utari bersama kabar kerja petugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.